Saudara-saudara, engkau bilang, aku nggak ngerti. Apa itu? Menikmati Tuhan. Menikmati es krim, saya tahu itu. Menikmati hidup mewah, saya tahu. Menikmati mobil yang enak, saya tahu. Menikmati Tuhan itu apa sih? Saudara-saudara, ini justru ada rahasia yang paling besar. Engkau menikmati apapun yang paling kaya, yang paling mewah, yang paling mahal di dalam dunia, akhirnya hatimu tetap kosong. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan di pinggir perigi di Samaria, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang minum air dari sumur ini akan dahaga lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepada dia, tidak akan dahaga lagi untuk selama-lamanya. Dia akan sampai hidup yang kekal, mendapatkan kepuasan. Ini jawaban dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam abad ke-20, permulaan seorang kaya membunuh diri. Pertengahan, beberapa milioner dari Wall Street membunuh diri. Pada pertengahan tidak lama lagi, bintang-bintang film yang indah, yang cantik-cantik bunuh diri. Saudara-saudara, mengapa mereka bunuh diri? Saudara-saudara, yang saya tadi katakan adalah majikan dari pabrik Kodak yang mempunyai kekayaan seluruh dunia. Waktu itu belum ada Fuji Film, belum ada Konica, belum ada Kodak yang lain. Yang paling penting adalah pabrik Kodak di Amerika. Saya pernah mengunjungi pabriknya yang paling pusat, saudara-saudara. Pada waktu seorang yang pemilik itu merasa hidup sangat kosong, tidak berarti, maka orang menganjurkan dia naik kapal yang paling mewah, keliling dunia satu kali, supaya engkau menikmati hidup. Jangan terus ada di rumah saja. Dia bilang betul juga. Dia beli kapal, beli tiket kapal yang paling mahal, keliling seluruh dunia. Saudara-saudara, setelah dia berpuluh-puluh kali keliling dunia, kaya raya uangnya, karena toko akhirnya yang di Amerika kalau tutup, maka yang di timur buka. Kalau yang di timur sudah mengalami senja, yang di Amerika sudah pagi, buka lagi. Uang yang dihitung itu, yang diuntung, bukan 1 bulan berapa, bukan 1 minggu berapa, bukan 1 hari berapa, tapi 1 detik berapa ribu dolar yang diuntung oleh dia. Saudara-saudara, setelah dia keliling dunia, sampai dia sudah selesai, mau masuk ke kota New York, dia berada di upstate New York. Waktu kapal itu menuju ke kota New York, dia mengatakan, inikah nilai hidupku? Saya sudah keliling dunia, hatiku tetap kosong. Sebelum dia sampai di rumah, dia sudah memakai pistol untuk tembak kepala sendiri. Dia mati. Siapakah dia? Pengemis? Bukan. Orang miskin? Bukan. Salah satu orang yang paling kaya di dalam dunia. Kenapa tembak diri? Karena dia tidak menemukan hidup sesungguhnya apa artinya. Saudara-saudara, pada pertengahan daripada abad ke-20, engkau melihat ada seorang yang cantik luar biasa, yang namanya Marilyn Monroe. Dia akhirnya bunuh diri. Saudara-saudara, pada waktu tahun 29, resesi ekonomi melanda seluruh dunia, juga melanda akan Wall Street. Pada waktu itu ada satu loteng di atas Wall Street, ada 10 raja ekonomi yang paling besar di dunia. Mereka berkumpul bersama di loteng itu untuk membicarakan bagaimana menangani akan ekonomi yang begitu sulit sekarang, sama seperti hari ini. Saudara-saudara, hari ini sepanjang hari engkau mendengar, melihat apa yang terjadi di Amerika. Semua saham turun. Begitu banyak itu air company yang sudah mau bangkrut, dan pemerintahan harus memberikan 5 billion untuk menolong akan satu airways, saudara-saudara, dan memberikan 10 billion lagi untuk memberikan pinjaman kepada airways supaya menghidupkan kembali, karena semua akan bangkrut. Resesi yang sama, 10 orang itu termasuk raja besi, raja minyak, raja ini, raja itu, tahun 29, saudara-saudara. Tetapi 20 tahun kemudian, mereka menemukan di antara 10 orang paling kaya itu, 1 sudah gila, yang 1 lagi masuk rumah sakit, gila, yang 1 lagi sudah bunuh diri, dan yang 2 sudah lari ke luar negeri karena sudah bangkrut. Inilah dunia. Saudara-saudara, uang itu makna yang terakhir kah? Tidak.
kekayaan, kemewahan, kemakmuran. Itu tujuan kita yang terakhir. Bukan, saudara-saudara. Manusia hidup bukan untuk itu. Maka teologi kemakmuran telah menggerogoti, telah melemahkan begitu banyak iman orang Kristen selama 20 tahun yang terakhir. Itu sebab kita mendirikan gerakan reform. Saya tahu banyak orang tidak senang. Biar yang tidak senang bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya selama hidup akan teruskan dengan firman yang keras yang dikhotbahkan supaya menggugahkan orang Kristen, membangunkan kita, menginsyafkan kita supaya kita sadar di hadapan Tuhan.